Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zeki Mardosyari dan NPM 2215 06104 dari kelas PSTD. Di sini saya akan menjalankan sebuah tugas pada praktikum tugas akhir, judul pertama pada praktikum jaringan komputer, yang dimana dia berjudul Basic Switch dan Basic Configuration. Di tugas akhir ini kita akan membuat suatu topologi jaringan sederhana dengan dua switch dan dua PC. Jadi yang pertama kita rangkai dulu, kita ambil switch. Switch ini adalah perangkat dalam jaringan itu menghubungkan antar perangkat di jaringan yang sama. Di sini kita pakai switch yang jenisnya 2960. Lalu ada PC, kita pakai PC biasa dan ada dua PC kita masukkan di sini. Nah, setelah itu di setiap perangkat kita kasih nama, kita beri nama. Contohnya di PC 2 ini kita kasih nama yaitu PC A. Dan di PC 3 ini kita kasih nama PC B. Lalu di switch ini kita kasih nama switch 1, S1. Dan switch yang terakhir akan dikasih nama S2 atau switch yang kedua. Oke, setelah dikasih nama, kita langsung hubungan saja topologinya, yang dimana switch ini PCA akan berhubungan dengan switch 1 akan berhubungan dengan switch 2, dan switch 2 ini akan berhubungan dengan PCB. Mungkin yang pertama kita akan menghubungkan antara switch dulu, yang dimana karena ini di perangkat yang sama atau ya karena sama-sama switch, kita pakai kabel yaitu kabel crossover. Karena crossover itu digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama. Di sini di PS1 kita pakai port fast Ethernet 01 dan S2-nya juga pakai port fast Ethernet 01. Kita lihat di bagian modul sebentar. Oke, lalu kita hubungin perangkat PCA ke S1. Karena ini perangkat yang berbeda, kita menggunakan kabel straight through. Jadi di PCI ini kita menggunakan port fast Ethernet 0. Lalu di S1-nya kita pakai fast Ethernet 06. Sesuai mengikuti sesuai di modul. Sama seperti sebelumnya pakai kabel straight untuk bukan PCB dengan S2-nya. Kita pakai port fast Ethernet 0, lalu kita pakai fast Ethernet 018 di switch keduanya. Ini di sini terlihat di sini ada yang berwarna hijau itu berarti sudah terhubung dengan pas, sudah baik. Jadi yang berwarna orange yang berarti dia sedang proses menghubungkan. Dan nanti dia akan lama-kelamaan menjadi hijau. Jika berwarna merah, berarti ada yang salah ketika melakukan proses penghubungan kabel. Lanjut setelah itu kita beri IP di PCA dan PCB. Dengan cara kita ketik aja PCA-nya, PCA, habis itu kita masuk ke fast Ethernet 0. Karena kita tadi pakai port fast Ethernet 0, jadi kita set IP-nya di fast Ethernet 0. Nah, IP yang di set ini yaitu 192.168.1.10 sesuai ngikutinnya di modul. Dengan subnetnya itu otomatis yaitu 255.255.255.255.0. Terus di PCB sama seperti sebelumnya pakai fast Ethernet 0 dengan set IP-nya 192.168.1.11. Dan dilihat lagi agar tidak salah dalam masukkan IP. Mengikuti di modul. Oke. Kita lihat lagi. Oke, sudah benar. Lanjut. Di sini kita sudah melakukan configuration untuk PCA dan PCB-nya. Sekarang kita akan melakukan configuration yang ada di switch-nya, mulai dari switch 1. Di sini di switch 1 untuk mengkonfigurasi kita bisa masuk ke CLI atau command line interface, di mana pada awal masuk CLI dia akan masuk ke mode user exec mode, yang dimana ini adalah mode pengguna. Di mode pengguna ini nanti untuk melakukan configuration kita masuk dulu ke mode enable atau mode privilege dengan cara matikan enable. Dan di sini sudah terlihat ada logo pagar yang berarti dia sudah masuk ke mode privilege.
Setelah itu kita untuk melakukan configuration, kita masuk ke mode configure dengan cara mematikan configure terminal atau config T. Nah, di sini kita masuk ke mode configure terminal, yaitu ditandai dengan kalimat config sebelum tanda pagar. Lalu yang pertama kita akan melakukan set untuk nama dari switch-nya. Di sini kan di CLI-nya namanya masih switch. Untuk mengset nama jadi S1 kita pakai command line hostname nama switch-nya S1 dan otomatis dia akan berubah S1. Lalu kita pakai perintah selanjutnya itu no IP domain lookup ya. Domain strip lookup yang dimana dia berfungsi untuk agar DNS kita itu tidak bisa diketahui orang lain, jadi untuk menyembunyikan DNS kita. Habis itu selanjutnya ada perintah untuk membeli password. Nah, untuk membeli password yang pertama itu ada enable secret class, yang dimana enable secret class ini dengan nama password itu class, dia itu akan ketika kita masuk ke mode privilege atau yang tanda pagar, dia akan program akan meminta user untuk memasukkan password yang dimana passwordnya itu kelas. Kita enter, besok kita set lagi untuk password yang ketika awal kita masuk dengan cara masuk ke mode console line 0, yang berarti dia itu digunakan untuk untuk mengeset configuration atau hak akses yang ada di awal. Pokoknya ketika kita masuk line console, nanti akan mengatur tentang configuration hak akses terkait password dan login dan lain-lain. Contohnya di sini kita akan mengeset password ketika akan login pertama kali. Ini mana password dengan namanya itu Cisco. Di sini terlihat habis itu kita ketika login, yang berarti dia itu berfungsi sebagai menyimpan password Cisco ini ketika akan login. Jadi ketika kita akan login pertama kali, program akan meminta user untuk memasukkan sebuah password, minimal password itu Cisco. Jadi harus ketika kita mengeset ini password spasi Cisco, setelah itu harus kita menjalankan perintah login agar Cisco ini atau nama passwordnya itu tersimpan di login dari CLI-nya. Besok kita keluar dari mode configure-nya, exit saja, exit lagi, dan exit lagi terakhir. Nah, di sini dia akan masuk ke yang bagian awal ketika kita pertama kali itu masuk CLI. Nah, terlihat dia akan minta password. Password yang pertama itu Cisco. Nah, besok dia akan masuk, kalau benar, dia akan masuk ke mode user exec. Lalu kalau kita masuk ke mode privilege, nah akan ada password lagi. Ini mana passwordnya itu kelas. Nah, di sini berarti sudah berhasil dalam menambahkan password, baik di exec mode maupun di privilege. Selanjutnya kita bisa mengatur IP-nya, yang dimana kalau mengatur IP kita masuk ke mode configure dengan mengetikkan config D dan akan masuk ke mode configure. Lalu kita akan masuk ke mode interface, yang dimana kita set itu interface-nya itu VLAN 1 mengikuti modul yang ada, yang dimana disetnya di VLAN 1. Dan sudah masuk ke mode interface VLAN 1. Lalu kita akan set IP-nya dengan cara mengetikkan IP address, lalu IP address-nya berapa, dan ada subnet mask-nya berapa. Di sini untuk switch 1 atau S1 dia itu IP-nya kita lihat 192.168.1.1 dengan subnet mask itu 2255.255.255.0. Kita enter. Nah, setelah masukkan IP, kita harus melakukan perintah no shutdown. Sebentar. Nah, no shutdown yang berarti no shutdown berarti kan tidak mati. Berarti dia akan menghidupkan interface VLAN 1 yang sudah kita set IP address-nya. Jadi setelah kita masukkan IP, kita harus hidupin interface-nya dengan cara no shutdown. Nah, di sini sudah hidup lah pokoknya, sudah dijalankan.
IP-nya. Lalu kita bisa melakukan perintah banner MOTD. Nah, di mana banner MOTD ini merupakan pesan yang akan masuk, yang akan ditampilkan ketika pertama kali kita masuk ke CLI. Contohnya di sini nih. Pertama kali kita masuk CLI itu kan masih ada hanya tulisan kayak mana ya? Nah, nah ini user access verification. Jadi kan belum ada kayak pesan yang kita inginkan. Nah, cara agar ketika pertama kali kita buka dan ada pesan, kita set banner MOTD-nya di sini. Oh ya, jangan lupa kita exit dulu. Kita masuk ke mode configure-nya. Kita set banner MOTD. Habis itu pakai bebas tanda simbolnya, boleh pakai pagar, ketik asalkan ke kedua sisinya itu ada sama. Contohnya kita masukkan kalimat, kita masukkan apa ya? Ini. Paste. Nah, di sini sudah di set. Nah, coba kita lihat, kita end, kita exit. Nah, kita lihat dia akan memunculkan pesan MOTD yang kita set tadi. Tuh. Selanjutnya, ini jangan lupa dimasukin passwordnya lagi. Nah, selanjutnya, kita harus save configuration yang telah kita lakukan agar ketika kita close, habis kita masuk ke CLI lagi, itu nggak apa ya, nggak biar ke save lah, biar kesimpan, nggak biar biar configuration-nya kesimpan. Jadi kita nggak ngulang lagi. Dengan cara kita masuk ke mode privilege-nya, ketikkan copy running config, start start startup config. Yes. Nah, di sini sudah terlihat, sudah berhasil di copy. Nah, habis itu kita juga bisa lihat configuration apa yang telah kita lakukan dengan cara mengetikkan show apa ya tadi ya? Show running config. Yang berarti dia akan menampilkan configuration yang sudah berjalan. Aduh, salah. Config. Nah, kita lihat. Tadi di awal kita udah nge-set hostname, enable secret. Nah, di situ ada event no IP domain lookup, interface. Kita set IP address-nya dan ada kita set banner MOTD-nya. Nah, itu. Lalu, lupa lagi ya. Lalu, oh ya, kita set di switch keduanya sama kayak tadi. Kita masuk CLI. Sama aja pakai perintah sebelumnya, hanya berbeda di IP. Di IP-nya. Dan nama hostname-nya. Pertama, kita masuk ke enable. Kita set hostname-nya. Config. Kita masuk ke config T dulu. Itu kita hostname-nya namanya yaitu S2. Setelah hostname, apa lagi ya? Lupa lagi. Oh ya, melakukan perintah no IP domain lookup agar DNS-nya itu nggak kelacak lah, disimpan, ya, ke save lookup. Aduh, ada yang salah ternyata. Nah, lalu kita atur password. Yang utama itu password untuk privilege modenya. Enable secret pass. Pakai password yang sama aja. Habis itu untuk password yang pertama kali dengan masuk ke mode run console 0, kita ketikkan passwordnya sama aja Cisco. Bisa jangan lupa untuk lakukan perintah login agar tersave di bagian loginnya. Kita exit. Lalu kita set interface-nya dengan cara masuk ke mode interface dengan cara
interface VLAN 1. Kita sesuai modul, dia pakai VLAN 1. Jadi kita ikutin aja yang di modul ya. Setelah masuk, kita atur IP address-nya dan mengikuti IP address dari S2 yaitu 192.168.1.2 dengan subnet masknya 25.255.255.0. Dan jangan lupa di no shutdown agar berarti dihidupkan. Nanti kalau kita nggak no shutdown berarti perangkatnya tetap mati. Jadi sama aja nggak dihidupin, nggak dikonfigure. Jadi jangan lupa dihidupkan ya dengan cara no shutdown. Lanjut kita set banner MLTD-nya. Oh ya, jangan lupa itu bannernya diatur di mode configure. Banner MOTD sekarang pakai tanda pagar aja. Jangan ngeset namanya selamat datang Zaki Ahmad Basyari. Jangan lupa ditutup dengan tanda yang sama ketika di atas. Aduh, salah. Nah, benar. Lalu kita cek semua, ya semuanya. Jangan lupa di copy dulu aja lah ya. Kalau proses copy itu dia ngopinya di mode privilege. Jadi kita keluar dulu dari mode configure ini dengan cara exit. Nah, sekarang udah di mode privilege. Kita copy running config, startup config, yes, dan sudah tersimpan. Kita bisa lihat dulu running config-nya yang sudah berjalan tadi. Tuh, kita udah set hostname-nya, IP domain lookup-nya, secret-nya, dan lain-lain. Sampai yang terakhir itu kita ngeset untuk login ya. Oh ya. Oke. Nah, coba kita kan udah ada kita coba. Nah, di sini udah terlihat bannernya udah terpasang sesuai dengan kita masukkan. Selamat datang Zaki Basyari dan passwordnya itu Cisco. Kita masukin enable passwordnya pas. Oke, sudah benar, sudah berjalan. Nah, itu untuk configuration-nya. Ya, kita juga pernah ada lagi kan. Nah, di CLI ini kita juga bisa melihat IP brief, interface briefnya. So, IP interface brief. Nah, terlihat nih, kalau kita melakukan perintah soal IP interface brief, dia akan menampilkan semua interface yang ada di perangkat S1 ini, di mana mulai dari flash internet 01 sampai VLAN 1. Nah, di situ lihat ada statusnya up sama down. Yang berarti up itu berarti dia hidup, sedangkan down berarti dia nggak hidup. Hidup itu artinya portnya itu tersambung, sudah dihidupkan. Contohnya di VLAN 1 nih, kita kan tadi udah set dia no shutdown, berarti udah dihidupin. Yang berarti dia sudah prosesnya up, statusnya up. Nah, di sini terlihat ada di pas internet 01 dia up. Karena apa? Karena kita tadi portnya dipakai di sini. Karena portnya itu udah terhubung ke PCI yang berarti otomatis dia hidup. Lalu di pas internet ya kebalik, maaf. Kalau di pas internet 01 kan dia buat nambungin ke switch yang kedua. Jadi dia akan hidup di sini. Sedangkan pas internet yang 06 dia hidup karena dia buat menghubungin port yang dipakai untuk menghubungin dengan PCI-nya. Nah, tadi kita set yang kabel yang fast internet yang ini kan 06 untuk bisa dihubungin ke PCA. Sedangkan yang lainnya pasti down karena nggak digunain portnya. Coba kita lihat juga di switch 2-nya. Dengan cara sama aja, so IP interface bit. Nah, terlihat sama aja. VLAN satunya juga hidup karena kita set. Bisa udah pas internet 01 up, hidup. Karena apa? Karena dia dipakai buat hubungin di S1-nya. Sedangkan yang flash internet yang hidup lainnya itu di 018. Karena kita set tadi yang hubungin kabel yang untuk hubungin ke S2-nya pakai port 018. Jadi dia akan hidup.
Jadi itu ya untuk IP interface brief. Ya, proses selanjutnya mungkin kita lakuin ping agar agar apa ya, agar tahu apakah berhasil apa enggak kita menghubungkannya. Mulai dari PC A, kita lakukan ping, kita lakuin ping ke PC B ya, PC B. Aduh, 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 aduh. Mana ya tadi? Nah, PCB-nya itu kita lihat dulu modulnya. PCB-nya itu dengan IP address-nya itu 192.168.1.2 titik 11. Nah, ini ngelakuin ping ke PCB dan dia akan langsung reply yang berarti dia udah berhasil terhubung dengan baik. Kalau kita akan ping ke switch 2. Switch 2 itu IP-nya 192.168.1.2. Lihat dia akan ping, melakukan ping. Yang pertama pasti request timeout. Dan yang keduanya reply, yang berarti dia udah terhubung. Kenapa yang pertama itu request timeout atau RTO, yang berarti dia kan PC itu dia belum tahu IP dari switch itu berapa. Jadi dia akan nyari dulu IP-nya, IP itu milik siapa. Kalau udah ketemu berarti dia akan reply. Jadi di sini yang reply ini berarti udah ketemu. Jadi wajar kalau RTO-nya itu ada 1 ke 2 karena dia sedang mencari dulu ada di mana. Semakin jauh dari perangkat yang kita ping, maka RT-nya itu kemungkinan akan banyak, akan lebih banyak lah. Karena proses pencariannya akan lebih lama. Lanjut kita ke PC yang ke switch yang kedua, switch yang pertama. Kita ganti aja dengan 1. Nah, kita lihat. Nah, terlihat pasti kalau pertama kali pasti ada ngelakuin request timeout karena kita baru pertama kali ngeping ke suatu switch. Sedangkan kalau kita udah pernah ngeping, habis itu kita ping lagi, dia nggak akan request timeout karena dia udah dikenali. Seperti lihat di sini, kita ngeping ulang yang switch 2 dan dia nggak ada request timeout lagi, dia langsung reply yang berarti dia udah menyimpan alamat IP dari situ jadi tinggal nge-reply aja langsung. Nah, di sini berarti udah berhasil dari PC A. Kita coba ke PC B ya. Jangan lupa masuk ke command prompt-nya ya. Kita ping ke PC 1 titik 10 ya. Oke, dia langsung reply yang berarti sudah berhasil dengan baik. Habis itu kita ping ke switch 1. Pasti RTO dulu. Kita lihat. Nah, pasti dia akan membutuhkan lebih lama karena dia itu harus cari dulu. Habis itu kita ping lagi yang ke kita ping ke yang switch 2. Pasti nyari lagi dan pasti yang pertama RTO. Pokoknya kalau ke switch dia pasti RTO dulu, habis itu ke reply. Lalu kita ping lagi dan dia sudah akan reply, nggak ada RTO lagi. Nah, di switch juga kita bisa ngelakuin ping di CAE-nya. Coba kita ping ke PC 2 ya. Nah, dia juga bisa ngelakuin ping. Dan disitu tulisannya sukses. Oke, mungkin itu yang terkait tugas akhir dari judul pertama. Lanjut kalau ada pertanyaan. Nah, ternyata ada yang bertanya. Pertanyaan pertama yaitu, kenapa pas internet ports di switch itu ada yang up dan ada yang down? Nah, sudah dijelaskan tadi ya. Kalau kita contohnya nih, kan kita udah lakuin soft interface grid. Kenapa ada yang up dan ada kenapa yang ada down? Tadi dijawab, kalau up itu berarti dia portnya itu udah terhubung, sudah digunain untuk menghubungin suatu perangkat yang lain. Contohnya nih ya, port 6. Dia kan digunain, udah kehubung untuk menghubungkan ke yang PCA. Dan VLAN 1 ini up karena kita udah hidupin dengan perintah no shutdown. Itu kenapa ada yang up dan ada yang down. Lalu ada pertanyaan juga yang kedua yaitu apa
ketika kita ngelakuin ping, uh, kenapa kita tidak bisa melakukan ping ya antara antara PC? Nah, kenapa mungkin ketika ngelakuin ping, kadang-kadang kita ngeluarin RTO-nya RTO terus gitu, bukan RTO cuma sekali, tapi RTO-nya berkali-kali. Nah, itu mungkin ada kesalahan mulai dari IP yang salah, kita masukin IP yang salah. Jadi yang pertama kita harus samain dulu IP-nya. Jadi kan saya sudah bilang di awal untuk masukin IP-nya jangan nyampe typo. Jadi kita sesuaiin yang di modul. Jadi ada kemungkinan bahwa IP-nya itu salah dimasukin, bisa ada disconnect medianya atau kayak kabelnya nggak belum terhubung atau belum terhubung dengan benar kalau di real life-nya. Jadi kalau nggak di switch-nya itu belum hidup. Contohnya kalau di real life kan kadang-kadang switch-nya dimatiin, jadi kalau mau nge-ping ya pasti nggak bisa dong. Gitu. Mungkin itu jawabannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Tampaknya nggak ada. Mungkin sekian dari saya terkait percobaan dua ini, percobaan satu di judul satu ini. Mungkin saya akhiri. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.